Adapun bab ini menerangkan tentang haid dan nifas. Maksudnya adalah masa-masa haid dan nifas beserta hukum-hukumnya. Al-haidu, adapun istilah haid itu huwa damul khariju min qubulil mar'ati fi sihhatiha bila sababi. Ialah darah yang keluar min qubulil mar'ati, dari kemaluan depan perempuan, fi sihhatiha, di dalam kondisi normalnya, bila sababin, tanpa ada penyebab apapun. Itu istilah haid. Haid itu berupa darah. Darah ini keluarnya dari rahim perempuan bagian paling dalam. Jadi dalam rahim itu ada yang dekat, sedang, maksudnya pertengahan, ada yang ujung. Darah yang keluar ini asalnya dari rahim yang paling ujung. Jadi keluarnya lewat kemaluan depannya. Itu darah keluar dalam kondisi perempuan lagi sehat, dia sakit paper, lagi keadaan normal. Maka nanti kalau darahnya yang keluar meskipun lewat kemaluan depan perempuan, tapi dalam keadaan sakit, bukan haid. Umpama dia punya penyakit, kata dokter, ini penyakit akan mengeluarkan darah lewat rahim, meskipun rahim yang paling ujung, yang paling dalam, tapi karena sakit, bukan karena keadaan normalnya. Normal kita kan sehat. Nah itu bukan darahnya, tapi darah penyakit. Atau dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, tapi itu darah keluarnya bukan dari rahim yang paling ujung. Umpama di permukaannya, bagian depannya, dia lagi naik sepeda, nyungsruk, jatuh, berdarah, kena itu kemaluan, maka darahnya bukan darah haid. Karena apa? Karena itu darah keluarnya meskipun dia dalam keadaan sehat, tapi bagian luar, atau karena penyebab dia jatuh, bukan haid. Hanya haid itu darah jibiliyah bahasanya, sesuatu yang tabiat, nggak bisa ditahan, dia keluar sendiri. Bila sababin, tanpa penyebab apapun, bukan karena sakit, bukan karena melahirkan, bukan karena yang lain-lain. Karena nanti kalau sebab melahirkan, darah itu keluar, namanya bukan lagi haid, tapi nifas. Wan nifasu, sementara istilah nifas, huwa damul khariju minha, ialah darah yang keluar, minha ay minal mar'ah, dari perempuan, maksudnya sama, min qubulil mar'ati, liwatnya jalur kemaluan depan perempuan. Ba'da tamami wiladatiha, itu darah keluar setelah sempurna dia melahirkan. Jadi setelah melahirkan, sudah keluar itu anak, nanti apabila darah keluar liwat jalur kemaluan depannya, disebut dengan darah nifas. Maka kalau darahnya keluar sebelum sempurna melahirin, bukan darah nifas, masih boleh sholat. Umpama lagi hamilnya, meskipun orang hamil gak haid, tapi tiba-tiba keluar, ini apa nih darahnya? Dikatakan nifas, belum melahirin. Dikatakan bukan nifas, ya karena memang dia sebelum melahirkan. Atau darahnya keluar bersamaan setelah melahirkan, bukan nifas juga. Orang melahirin keluar darah tuh, nah, itu belum sempurna. Umpama masih pembukaan 9 pak, nah, darahnya keluar, tetap bukan nifas, karena belum sempurna dia melahirkan. Nah, terhitung nifas setelah semuanya itu keluar.
maupun wiladah yang normal ataupun wiladah yang tidak normal. Artinya tidak normal seperti apa ya, orang keguguran, keluar darahnya, itu termasuk nifas. Meskipun nggak pada umumnya, bukan berbentuk bayi, berbentuk segumpal darah, segumpal daging, maka nantinya wajib mandi apabila dia sudah selesai mengeluarkan darah itu. Wa aqallu sinil haidi, dan adapun batas minimal usia perempuan yang haid tis'u sinina takriban adalah 9 tahun takriban secara kira-kira. Kapan sih permulaan orang perempuan itu dikatakan haid? Pertama, lihat darahnya, sebagaimana yang tadi dikatakan di dalam pengertiannya. Itu dulu. Kalau orang sudah 9 tahun tapi darahnya bukan darah sebagaimana pada pengertian haid, bukan termasuk haid juga. Umpama darahnya percis sebagaimana yang ada pada pengertian haid, lihat umurnya. Umur minimal bagi perempuan sudah haid adalah kira-kira 9 tahun hijriyah. Sini di situ ialah hijriyah atau qamariyah. Jadi kira-kira sudah 9 tahun. 9 tahunnya bulan apa? Kalau dihitung-hitung sih ini udah 9 tahun karena dia lahirnya bulan Rabiul Awal umpama. Tapi kalau dilihat kalender Masehinya ini belum nih. Karena bulan Hijriyah itu maju. Seorang anak bisa jadi udah umur 9 tahun dilihat dari Hijriyahnya. Tapi kalau dilihat dari Masehinya ini 2 bulan lagi nih. Tar November baru 9 tahun. Tapi kalau Hijriyahnya Qamariyah bulan ini udah masuk nih. Maka sekarang nih Rabiul Akhir udah masuk nih. Dia lahir Rabiul Akhir. Nah, umpama pada saat itu keluar darah yang normal tadi, maka haid dia. Kan baru 8 tahun dia, kurang 2 bulan lagi baru 9 tahun. Iya, itu secara Masehinya. Tapi secara Qamariyahnya, secara Hijriyahnya dia sudah masuk 9 tahun. Makanya kita biar tahu tuh anak perempuan kita tanggalan Hijriyahnya kapan lahir. Jangan ingetin pas Masehinya aja dirayain dulu. Hijriyahnya Qamariyahnya kudu tahu nih anak perempuan nih, bapaknya kudu tahu juga. Di kapan nih anaknya? Kalau anaknya dia juga tahu kapan dia saya kapan ya. Ya pokoknya sampai itu orang ke depan orang dulu gitu. Ya harus tahu juga anak perempuan kita, kalau bukan kita yang kasih tahu siapa. Ibunya gak ngaji, bapaknya gak ngaji, itu anak bingung aja ini darah apa aja, sumpel aja sumpel aja. Harus tahu bagaimana menentukannya. Nanti setelah itu diajarkan ya hal-hal yang berkaitan dengan orang haid. Takriban kira-kira, artinya meskipun 9 tahun belum genap banget, bisa dikatakan haid ketika sebelum 16 hari. Karena waktu 16 hari itu waktu minimal haid sekaligus masa sucinya, maksimal sucinya 15 hari. Ya, anak belum 9 tahun, secara Qamariyah belum, cuman 2 minggu lagi baru 9 tahun. Artinya 9 tahun kurang 14 atau 15 atau 16 hari keluar darah sebagaimana yang tadi haid dia. Jadi kaget bener banget harus 9 tahun. Ya, terkadang 9 tahun kurang. Lagi hormon anak zaman sekarang itu cepat dan tinggi. Nah, itu harus kita tahu. Makanya biar paham, orang laki juga itu kudu tahu masalah haid. Sebab yang demikian kewajiban bagi kita. Istri itu boleh kita larang keluar rumah buat ngaji, apapun boleh kita larang. Ada mau ngaji ke sini kita larang, kita nggak dosa. Saya mau maulid timbang ke sini kita larang, kita nggak dosa. Itu hak kita. Tapi kalau dia keluar ngaji nih mau belajar haid, kita larang, kita dosa. Jadi satu-satunya ilmu yang umpama perempuan ngaji keluar terus kita larang yang berdosa, itu adalah urusan haid. Selebihnya dia mau ngaji bab apa segala macam, umpama nih kita larang, kita nggak dosa, itu hak kita. Ya. Tapi umpama dia mau belajar haid,
kita larang kita dosa. Bang abang bisa ngajarin saya larang-larang? Kagak, bagaimana urusan saya entah. Itu satu-satunya itu bab yang umpamanya keluar buat ngaji, ya, karena nggak ada yang mau ngajarin atau nggak ada yang bisa ngajarin, wajib bagi dia karena urusan perempuan ya, harus bisa ditangani. Nah, kita nih orang laki juga kudu tahu, apalagi punya anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya dari keluarga-keluarga kita. Wa aqallu muddatihi, dan minimal masanya darah haid, muddatil haid, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Itu paling minimal. Artinya dia sehari semalam ngocor aja kayak keran, kagak. Keluar, sejam kemudian berhenti, sejam kemudian keluar lagi. Nah, sehari semalam. Yang apabila ditaruh di kapas ada rembesan-rembesannya, itu paling minimal. Artinya kalau kurang dari sehari semalam bukan haid, namanya damul fasad atau damul istihadah, karena paling minimalnya sehari semalam. Wa aksaruha, dan paling banyaknya, artinya maksimalnya khamsata asyara yauman, 15 hari. Wa ghalibuha, dan umumnya itu biasanya sittatun aw sab'atun, 6 atau 7 hari. Rumus nih, ini rumus sederhananya. Wa illa urusan hitung-hitungan haid ini urusan min as'abil masail fil fikih. Jadi kata para ulama, ada bab fikih yang kelihatannya gampang, pendek, tapi paling susah, itu urusan haid. Karena nanti darahnya warna bagaimana, baunya bagaimana, bentuknya seperti apa yang mempengaruhi. Yang ditulis di sini yang kebiasaan aja dah. Saya itu ngajar haid, bisa haid karena bertahun-tahun ngaji haid kagak pernah bisa. Gurunya Syekh Salim Al-Khatib, seorang mufti di Hadramaut, ketika ngaji bab haid bertahun-tahun kagak pernah ngerti, sampai dia ngaji, ditekunin, dikumpulin masadir, referensi sampai bisa sampai ngarang kitab tentang haid. Jadi terkadang sesuatu yang sulit itu membuka jalan kita untuk menguasai sesuatu itu. Kelihatannya kan pendek bener nih bang, ya, cuman paling pelik. Sebab keadaan orang kan beda-beda. Perempuan dia semuanya sama keadaannya. Ada yang bawaannya seperti ini, ada yang turunan begini, ada yang mempunyai hormon seperti ini. Ini qaidah ammah, rumus secara umumnya begini dari tarikh dan masailnya. Itu paling seringnya 15 hari, umumnya itu kebanyakan perempuan kalau haid ya 6 hari, 7 hari, seminggu, dan kagak tetap di tanggal yang sama. Terkadang awal bulan, terkadang pertengahan bulan, terkadang akhir bulan, ya, kadang berbeda-beda. Jangan curiga aja jadi suami. Perasaan bulan kemarin lu haid tanggal segini, sekarang kok udah haid lagi, terserah itu darah. Jadi main nuduh aja lagi. Jangan bohongin gua lagi lu. Ya, itu kadang beda-beda tanggalannya. Intinya kebiasaannya itu 6 sampai 7 hari. Artinya di luar batasan-batasan ini, jikalau darahnya masih keluar, maka disebut dengan darah fasad atau istihadah. Maksudnya apa? Ketika darah itu keluar, boleh sholat, boleh membaca Quran. Caranya bagaimana kan dia keluar darah? Ya, disumbat dengan ya, kain atau sejenisnya. Nanti setelah itu dia lakukan buru-buru, sebagaimana orang yang salisul baul, orang yang beser, disudu langsung sholat, disudu langsung ya, dia ngaji dan seterusnya. Sampai lebih 17 hari, dia masih aja. Padahal kan paling maksimal 15 hari, maka 2 hari itu maka bukan lagi darah haid, tapi darah kotor atau disebut dengan istihadah, boleh melakukan ibadah-ibadah. Umumnya seperti itu. Fa'in naqasad damu an aqallil muddati, maka apabila itu darah keluar dari batas minimal, artinya kurang 24 jam udah berhenti, auzada ala aksariha, atau bertambah pada maksimalnya itu hari ke-16 masih keluar aja kan, maksimal 15 sampai hari ke-17 sampai hari ke-20,
fahuwa damu fasadin, maka darah itu disebut dengan darah yang kotor. Istihadah bahasa lainnya. Lalu bagaimana? Maka konsekuensi yang diharapkan ketika haid menjadi halal kembali. Boleh sholat, boleh baca Quran, tapi harus dengan cara yang benar. Orang istihadah sholat itu nggak boleh pakai tempulan, karena ditakutkan akan rembes, akan keluar. Wudhunya itu juga harus cepat. Perhatikan rukun-rukunnya, habis itu langsung sholat. Sebab dia sedang bawa najis, meskipun darah kotor, darah yang namanya darah najis juga. Syariat membolehkan, sebab bukan darah haid. Nah, itu harus cepat. Ini habis dulu makan dulu 2 piring, nggak boleh gitu. Sebagaimana orang yang beser, dikit-dikit ngetel kencingnya. Orang tua biasanya begitu. Bocor. Gue kalau kemana-mana bawa orang tua di mobil, orang repot dah urusan udah nyari rest area mulu. Karena dikit-dikit begitu keadaannya seperti itu. Ya namanya badan itu pakai 70 tahun, dalamnya kita udah nggak tahu bagaimana lagi modelnya. Nah, orang-orang yang seperti itu habis toharoh langsung dia mengerjakan sholat, karena ditakutkan rembes atau ditakutkan netes daripada air kencingnya. Wa aqallu muddatin nifas, dan minimalnya masa nifas. Tadi minimal masa haid sehari semalam, kurang dari sehari semalam bukan haid. Ini minimalnya masa nifas. Lahzatun itu sekelibatan. Lahzatun itu menguap sedikitnya itu nggak sampai semenit atau nggak sampai lebih dari itu. Dia baru keluar netes sedikit udah berhenti, itu minimal atau nifas. Wajib mandi nantinya untuk menghilangkan itu darah nifas meskipun sebentar. Wa ghalibuha, dan umumnya wanita nifas habis ngelahirin arba'una yauman, 40 hari biasanya itu. Sebulan lebih 10 hari umumnya perempuan nifas. Wa aksaruha situna, dan maksimalnya orang nifas itu situna 60 hari. Nah, maksimalnya itu paling banyak. Tungguin dan 60 hari ini kagak rapi-rapi, mau ngapain, nungguin aja. Dan nungguin aja, ditanggalin aja. Perasaan udah 60 hari masih belum apa. Jadi kan bohong juga lagi, belum banget. Dia takut, diumpetin aja tuh. Bisa jadi udah, nanti takut, nanti dicocol aja. Kita ngerti lagi ngaji, udah nih udah 60 hari nih. Ya dikempet aja. Itu maksimalnya 60 hari. Nah, udah 60 hari liwat sampai istihadah. Nah, boleh disumpel untuk dilakukan ibadah-ibadah. Hitungan-hitungan begini nih, hitungan paling sedikitnya haid, sedikitnya nifas, biasanya haid, biasanya nifas, maksimalnya haid, maksimal nifas. Ada di Quran? Kagak ada di hadis. Nggak ada. Siapa ini yang nentuin begini berani benar? Nggak bisa kita langsung Quran hadis. Ini untuk urusan-urusan begini nggak cari satu hadis yang membicarakan tentang aqallul haid, aqallul nifas. Nggak ada. Dari mana tahu begini? Imam Syafi'i ini istiqra. Istiqra itu bahasa orang kampusnya observasi. Masya Allah, penelitian iya. Nggak makan bangku kuliah juga gini. Dia teliti tuh orang-orang zaman dulu disuruh keluar. Nanti dalam ilmunya ada disebut istiqra tam, istiqra nafis. Yang demikian diperhatikan. Imam Syafi'i dilihat orang Arab, suku muda orang Arab. Dan belum ada grup WA. Kalau sekarang udah tinggal tanya-tanya doang. Terus sudah kumpul. Ya, di mana dikumpulnya? Dikumpul itu, ditanya nih. Biasanya orang perempuan haid berapa lama? Oh, biasanya 6 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari ditulis kaidahnya. Paling dikitnya ada nyaut di belakang. Saya cuma sehari doang, tulis lagi. Banyaknya 15 hari. Begitu pun nifas. Imam Syafi'i itu dikumpulin orang-orang perempuan. Ini namanya istiqra, observasi. Sehingga ditulislah satu kaidah. Berani banget Imam Syafi'i ya, langsung menulis hukum seperti itu. Ilmunya punya mujtahid. Seorang mujtahid harus bisa menentukan hukum. Haram bagi dia taklid kalau mujtahid. Kalau kita yang masih jamaah, masih ngaji, balik haram ijtihad. Ngaji nggak rapi-rapi bukan ijtihad. Tapi 20 tahun belum rapi-rapi tapi lecek tuh kitab. Haram bagi kita, makanya jangan langsung aja Quran Sunnah. Yang begini aja kita kelabakan. Kalau disuruh nyari hukumnya bagaimana? Nggak ada di Quran.
Paling sedikitnya haid cari itu 30 juz nggak ada. Begitupun hadis Rasulullah nggak pernah bilang. Ulama kita bagaimana mereka sangat berkontribusi dalam keilmuan Islam. Makanya cara ngaji yang benar tuh ya, riwayat guru sampai ke guru-gurunya terus sampai Rasulullah itu cara. Nggak ada potong kompas. Pakai Quran, pakai hadis, nggak ada. Ya, karena pemahaman kita belum sampai sebagaimana pemahaman para ulama. Butuh penghubung, butuh jembatan kitab-kitab ini. Makanya dalam akademik orang yang mempelajari fikih sunnah, fikih diambil dari hadis-hadis, itu nggak akan kuat teorinya, sebab dia nggak bisa mengambil hukum langsung. Fikih sunnah pengarangnya Said Sabiq, itu di kita nggak bisa. Bagi kita nih yang bukan mujtahid, baca hadis hukumnya apa nggak bisa, butuh perangkat, butuh alat, ya, butuh banyak ilmu. Haruslah kita belajar fikih mazhab. Oh bukan fikih Rasulullah yang mau dikatakan Imam Mazhab ngikutin setan. Jadi ngikutin Rasulullah pakai ilmu. Maka kalau kita belajar fikih mazhab sama saja kita memuliakan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung itu udah matang nih, tinggal ngikutin doang. Jadi suruh nyari-nyari lagi, tinggal baca doang, tinggal belajar masih susah juga. Ini udah main fiqhul muqaranah, fikih perbandingan mazhab. Nah Safina belum rapi-rapi, udah mau banding-bandingin mazhab aja. Bukan yang boleh, waktunya nanti ada. Hanafi begini, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bukan gak boleh, silakan waktunya nanti ada. Sekarang rapiin dulu mazhab kita itu, baca itu Safina, baca itu Zubair, baca itu dan seterusnya, itu semuanya mazhab adalah pedoman kita. Bukan fanatik, bukan, tapi kita masuk pada pintunya. Waktul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah melalui pintu-pintunya. Nanti kalau udah sekiranya bisa kita kuasai fikih Syafi'i, silakan belajar fikih Maliki. Semuanya itu mu'tabarah, semuanya diperhitungkan karena memang banyak pengikut yang menjadikan ilmu imamnya itu di dalam kitab-kitab mereka. Wa ma zada 'alaiha, dan adapun yang menambahkan atas itu umpama lebih dari 60 hari, fadah mufasadin aidan, maka menjadi darah rusak juga. Istihadah dah tuh. Dari 60 hari ini neng mengasih keluar juga masih. Boleh kita bacain dari kitab. Kata pengarang nih, wa mazada 'alaiha fadamu fasadin aidan, bagaimana? Nah, itu untungnya kita ngaji dan tuh. Bisa kita bacain. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi al mubasyaratu fi ma baina surrati war rukbati min ghairi hailin. Itu tadi yang di atas masa haid dan nifas. Sekarang kalau ada haid dan nifas ditemukan, konsekuensinya apa? Yang pertama, haram bagi wanita haid dan wanita yang nifas al-mubasyarah, menggauli. Kita ini sebagai suaminya menggauli istri yang haid dan nifas fi ma baina surrati wa rukbah, anggota tubuh di antara pusat dan lutut. Mubasyarah ke mesti jima. Bisa juga ya, tautiah atau mukaddimahnya, pendahuluannya juga itu diharamkan. Min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Umpama kita bersenang-senang di antara anggota tubuh itu, antara pusar ke lutut, itu haram meskipun gak sampai jima, sebab dia masih haid dan nifas. Wal mururu fil masjidi, dan yang kedua haram melintasi masjid, mondar-mandir ke dalam masjid, keluar masjid. In khafat tanjisahu, apabila perempuan yang haid yang nifas itu khawatir tanjisahu ay tanjisal masjidi, menajisi itu masjid, sebab di mondar-mandir akan ngetel, akan netes, dia takut khawatir itu, maka haram. Wasaumu, dan menjadi haram juga puasa. Nggak boleh orang lagi haid dan nifas puasa. Nah, saking rajinnya dia puasa juga, jadi dosa, haram, nggak boleh. Wa muharramatul janabati sabiqati, dan haram berbagai keharaman-keharaman sebab junub yang telah terdahulu. Seperti apa? Baca Quran, kan bagi junub haram, ya, bagi orang haid nifas juga haram. Berdiam diri atau mondar-mandir di dalam masjid haram. Salat haram, sebagaimana junub haram, haid nifas juga haram. Tawaf haram, menyentuh membawa mushaf haram, itu diharamkan juga. Wa yajibu 'alal haidhi wan nufasai qada'us shaumil fa'idi,
Dan wajib secara syariat bagi wanita haid dan wanita yang nifas qadha'us shaumil faiti, mengqadha puasa yang telah lalu, puasa yang terlewati, sebab dia waktu lagi haid dan nifas lagi puasa. Fil haidi wan nifasi, tatkala masa haid dan nifasnya. Waktu Ramadan haid umpamanya berapa seminggu, nah maka setelah itu wajib diqadha. Duna qadha'is sholatil faitati fihima, namun tidak diwajibkan, bahkan haram mengqadha sholat yang terdahulu fihima waktu haid dan nifas. Yang mengatakan boleh juga itu diqadha puasanya, puasa sholatnya. Namun dalam arjahul qaul, pendapat yang paling kuat, bagi yang tidak sholat sementara dia haid atau nifas, ya, tidak diwajibkan qadha, sebab sholat banyak. Kalau dihitung bisa berapa kali dia sholat, nah itu dia. Agama kita membawa keringanan. Umpama dia lagi haid dan nifas nggak boleh sholat, ya, maka nanti kagak diqadha. Itu merupakan keringanan. Tapi kalau puasa itu harus diqadha sebab masanya tatkala haid dan nifas ditinggalkan. Situ kita bersolat.